Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Salam, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah jika kabar kalian baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa Amin. tetap patuhi protokol kesehatannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Wilda pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wilda yang telah memimpin teman-teman untuk berdoa. Sekarang Ibu mau mengecek dulu ya kehadiran kalian. Untuk link absennya sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Silakan bisa kalian isi terlebih dahulu. Sekarang Ibu mau ngecek nih semangat kalian untuk siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian semua ikuti Ibu ya. Jika Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Kalian bisa kan? Bisa, Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baik, kita coba sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat ya. Kalian semua sudah siap sepertinya nih mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran, kita itu harus tetap semangat ya, karena jika kita semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, ilmu yang diberikan akan bermanfaat untuk kalian. Baik, hari ini kita akan mempelajari tematik tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari? Tentang bunyi dan sifat-sifatnya, Bu. Iya, benar sekali Nita. Hari ini kita akan membahas mengenai bunyi dan sifat-sifatnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan cara menghasilkan bunyi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan tepat. Ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat sesuai prosedur dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Sekarang, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang bunyi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Sarni, silakan. Bunyi itu sesuatu yang dapat didengar di telinga kita, Bu. Betul sekali, Sarni. Nah, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, Nita, silakan. Menurut saya bunyi itu sesuatu suara yang dihasilkan oleh benda, Bu. Iya, betul sekali ya jawaban Sarni dan juga Nita, bahwa bunyi merupakan sebuah getaran yang dihasilkan oleh suatu benda yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita lihat slide PowerPoint berikut. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh sebab itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Dari getaran tersebut akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar.
Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, untuk benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi, itu disebut sebagai sumber bunyi. Anak-anak, contoh dari sumber-sumber bunyi yaitu adalah alat-alat musik tradisional. Coba sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa menyebutkan contoh dari alat musik tradisional asal Indonesia? Angklung, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Gamelan, Bu. Iya. Yang lain ada lagi? Gendang, Bu. Betul. Ayo, ada lagi yang lain? Gamelan, Bu. Iya, benar ya semua jawabannya. Angklung, gamelan, dan juga gendang, juga suling adalah merupakan alat musik tradisional. Di sini kita ambil contoh alat musik tradisional yaitu gendang. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa memberi contoh lain? Bagaimana cara menghasilkan bunyi pada alat musik tradisional khas Indonesia? Saya, Bu. Silakan Nita. Kalau musik tradisional angklung itu cara memainkannya digoyangkan, Bu. Nanti akan menghasilkan suara, Bu. Betul sekali ya Nita. Adakah teman-teman yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Rafifah. Suling dapat menghasilkan bunyi dengan cara memainkannya dengan cara ditiup. Iya, betul sekali. Wah, berarti kalian sudah paham ya bahwa cara menghasilkan bunyi alat musik tradisional itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bunyi. Ada yang tahu sebelumnya berapa jumlah sifat-sifat bunyi? Ada 5, Bu. Betul sekali Nur Hafifah. Sifat-sifat bunyi itu ada 5, yaitu bunyi termasuk gelombang longitudinal, bunyi dapat merambat melalui 3 medium, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap, dan terakhir bunyi dapat dipadukan. Anak-anak, di sini kita akan membahas 2 sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat dan bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga gas atau udara. Untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita simak video berikut. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi bisa merambat. Untuk merambat, bunyi membutuhkan media atau medium. Sedangkan sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi bisa memantul. Bunyi bisa memantul jika bunyi mengenai benda-benda keras di sekelilingnya, seperti dinding, gua, batu, dan sebagainya. Untuk sifat bunyi yang pertama yaitu bisa merambat. Bunyi dapat merambat melalui beberapa media atau medium, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas atau yang sering kita sebut dengan udara. Tapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, karena untuk bisa merambat, bunyi membutuhkan media atau medium untuk merambat. Kita akan membahas tentang sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Next slide. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras di sekelilingnya, seperti batu ataupun dinding. Nah, bunyi yang dipantulkan itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Nah, jadi perbedaan antara gema dan gaung itu terletak pada bunyi pantulnya ya.
Kalau gema itu bunyi pantulnya itu akan terdengar setelah bunyi asli, sedangkan gaung bunyi pantulnya itu terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Saat kita di dalam bioskop ataupun studio rekaman, pasti terdapat karpet, busa, gabus, serta benda lunak atau penyerap lainnya. Nah, anak-anak, benda-benda tersebut itu bukan hanya semata untuk jadi pajangan saja, tetapi benda-benda tersebut digunakan untuk meredam atau mengurangi gema dan gaung. Makanya saat kita berada di bioskop, suara pantulan yang ada di dalamnya itu tidak menyebar ke luar ruangan. Anak-anak, untuk selanjutnya kita Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi, kalian semua akan melakukan percobaan terkait sifat-sifat bunyi merambat melalui medium gas, padat, dan cair. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian dapat menyajikan hasil laporan kegiatan percobaan tersebut ke dalam tabel yang ada di buku siswa ya. Nah, setelah kalian menyajikan hasil laporan, kalian dapat berdiskusi mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada di buku terkait hasil percobaan tersebut. Baik anak-anak, kalian sudah melakukan kegiatan percobaan mengenai sifat-sifat bunyi merambat melalui 3 medium, medium gas, padat, dan cair. Dan kalian juga telah menyajikan hasil laporannya ke dalam bentuk tabel dengan sistematis ya. Dan kalian juga telah berdiskusi mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan terkait dengan hasil percobaan kalian. Jadi kalian sudah membuktikan ya bahwa sifat bunyi dapat merambat melalui 3 medium, yaitu medium gas, padat, dan juga cair. Dari ketiga medium tersebut juga kalian bisa melihat perbedaannya masing-masing. Baik anak-anak, pada hari ini kita telah mempelajari materi bunyi dan sifat-sifatnya. Sekarang sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Tidak ada, Ibu. Cukup, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian dapat mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group. Silakan kalian kerjakan ya. Jika kalian mengalami kesulitan saat mengerjakannya, kalian bisa menanyakannya pada Ibu. Silakan mengerjakan. Untuk petunjuknya ada di lembar paling awal LKPD ya anak-anak. Baik, apakah semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Baik, jika kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, pembelajaran hari ini kita cukupkan saja sampai di sini ya. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang bergetar. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Dan kita perlu tahu juga nih bahwa bunyi memiliki 5 sifat, yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal, bunyi dapat merambat melalui 3 medium, yaitu melalui benda padat, cair, dan juga gas. Kemudian bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap, dan yang terakhir bunyi dapat dipadukan. Nah, kemudian juga tadi ada jenis-jenis bunyi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Baik anak-anak, selanjutnya jangan lupa ya untuk mengerjakan lembar evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Untuk pengumpulannya dapat kalian kirimkan melalui WhatsApp group atau juga bisa langsung melalui WhatsApp Ibu saja ya. Sekian pembelajaran hari ini, kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.